Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Joko. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Ekonomi Mikro saya yang mengangkat sebuah fenomena menarik yang sangat relevan dengan kondisi ekonomi kita saat ini, yaitu shrinkflation, strategi bertahan UMKM di tengah kenaikan biaya produksi. Nah, dalam presentasi ini, saya akan membedah bagaimana isu ekonomi terkini ini berdampak pada perilaku produsen dan konsumen di Indonesia melalui kacamata teori mikroekonomi yang telah kita pelajari di perkuliahan. Nah, mari kita mulai dengan memahami apa itu shrinkflation ya. Istilah ini merupakan gabungan unik dari dua kata, yaitu shrink yang berarti menyusut dan inflation atau inflasi. Nah, fenomena ini terjadi ketika sebuah perusahaan atau produsen memilih untuk mengurangi ukuran, berat bersih, atau volume produk mereka. Namun, mereka tetap memasang harga jual nominal yang sama di rak-rak toko. Mengapa ini menjadi isu yang hangat? Karena shrinkflation pada dasarnya adalah inflasi tersembunyi. Secara kasat mata, harga barang terlihat stabil, namun jika kita hitung nilai per gramnya, konsumen sebenarnya membayar harga yang lebih mahal. Strategi ini diambil agar produsen tidak perlu menaikkan harga di label yang bisa memicu reaksi negatif dari si pembeli itu sendiri. Nah, kondisi ekonomi mikro kita di Indonesia saat ini memang sedang diuji oleh fluktuasi harga komoditas global. Sebagai contoh nyata yang saya ambil dari berita atau dari media resmi CNN Indonesia, dalam berita berjudul "Tahu Tempe Bisa Mengecil Jika Stok Kedelai di Pasar Minim". Nah, kita melihat pada pengrajin tempe lokal yang terjepit. Ketika harga kedelai impor melonjak drastis, biaya produksi mereka membengkak. Karena mereka tahu konsumen sangat sensitif sama harga, mereka itu memilih untuk memperkecil dimensi atau ketebalan tempe tersebut. Hal tersebut serupa juga kita temukan pada produk industri seperti snack atau deterjen, di mana berat bersihnya berkurang perlahan demi menjaga keberlangsungan UMKM itu sendiri. Nah, sekarang mari kita masuk ke inti teori mikroekonominya. Berdasarkan modul yang di-share, yang pernah dipelajari, khususnya pada modul 9 mengenai konsep biaya produksi, setiap unit usaha beroperasi dengan rumus dasar biaya total yaitu TC, TFC ditambah TVC. Nah, di slide ini kita bisa melihat grafik kurva biaya yang saya cantumkan. Kurva ini menunjukkan hubungan antara biaya dan jumlah output ya, atau quantity. Nah, ketika harga bahan baku atau input naik, secara otomatis biaya variabel total TVC akan bergerak naik. Nah, hal ini menyebabkan kurva biaya rata-rata juga ikut bergeser ke atas. Nah, jika produsen tetap memproduksi barang dengan ukuran yang lama, nah biaya per unit atau AC mereka akan melampaui harga jual, yang artinya mereka akan rugi ya. Maka dengan mengurangi ukuran atau kuantitas dari produk tersebut, produsen mencoba berusaha menahan agar biaya variabel per unit tetap terkendali, sehingga mereka tetap bisa mencapai titik ipas atau bahkan profit di tingkat harga yang lama. Nah, selanjutnya adalah analisis elastisitas permintaan. Nah, pertanyaan besarnya adalah kenapa produsen tidak menaikkan harga aja? Nah, jawabannya ada pada rumus elastisitas harga permintaan, yaitu persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga. Produk UMKM seperti makanan olahan umumnya memiliki tingkat elastisitas yang tinggi atau bersifat elastis.
atau dalam rumusnya bisa disebut S lebih besar dari 1. Artinya konsumen kita sangat peka. Kenaikan harga dikit aja akan membuat jumlah permintaan atau Q turun drastis karena konsumen akan pindah ke produk pengganti yang lebih murah. Nah, saat produsen menyadari bahwa konsumen lebih sadar akan angka yang di label harga daripada gramasi di kemasan, strategi shrinkflation ini dilakukan untuk menyelamatkan total revenue atau total penerimaan perusahaan agar tidak anjlok akibat perpindahan massal konsumen ke kompetitor, seperti itu. Nah, jika kita tinjau dari sisi si konsumen mengenai pendekatan kardinal, di sini berlaku hukum yang dinamakan dengan the law of diminishing utility. Ketika ukuran sebuah produk mengecil, kepuasan tambahan atau marginal utility yang diterima konsumen untuk setiap rupiahnya yang mereka keluarkan sebenarnya menjadi lebih rendah. Nah, konsumen mungkin merasa senang karena harga tersebut nggak naik. Namun secara tidak sadar, mereka itu menerima utilitas atau nilai guna yang lebih sedikit karena jumlah barang yang dikonsumsi secara real telah berkurang. Ini adalah bentuk penurunan surplus konsumen yang terjadi secara perlahan di pasar. Berikutnya adalah analisis garis anggaran dan utilitas. Penjelasan ini menjadi semakin kuat jika kita melihat grafik pendekatan ordinal pada slide ini. Di sini terdapat kurva indifference curve dan budget line atau garis anggaran ya. Garis anggaran itu menggambarkan bahwa batas kemampuan beli kita dengan pendapatan yang ada. Meskipun pendapatan nominal yang kita tetap dan harga barang di pasar terlihat tidak berubah, jumlah barang real yang bisa kita dapatkan sebenarnya menyusut. Nah, pada grafik, hal ini digambarkan dengan garis anggaran yang berputar atau berotasi ke arah dalam yang mendekati titik nol. Nah, akibatnya titik keseimbangan konsumen terpaksa bergeser dan bersinggungan dengan kurva indifference yang lebih rendah. Ini adalah bukti ilmiah mikroekonomi bahwa shrinkflation menurunkan tingkat kesejahteraan atau kepuasan total masyarakat. Apa itu dampaknya terhadap pelaku ekonomi? Nah, fenomena ini tentu membawa dampak sistemik bagi pelaku ekonomi. Yang pertama, bagi konsumen ya. Bagi konsumen itu jelas terjadi penurunan daya beli real. Kita harus mengeluarkan uang yang sama untuk manfaat yang lebih sedikit. Nah, untuk produsen UMKM, ini adalah strategi survival atau bertahan agar roda usaha tetap berputar dan lapangan kerja tetap terjaga di tengah inflasi pasar input. Nah, sementara di sisi pemerintah, ini menjadi tantangan dalam menghitung data inflasi yang akurat, karena angka indeks harga konsumen mungkin terlihat stabil, padahal terjadi inflasi volume yang cukup masif di sisi masyarakat. Nah, berdasarkan analisis teori di atas yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa dirumuskan 3 saran kebijakan menurut saya. Yang pertama itu adalah perlunya edukasi dan kebijakan transparansi unit pricing, di mana pemerintah mewajibkan label harga persatuan standar agar konsumen bisa membandingkan nilai produk secara objektif. Lalu yang kedua, pemerintah harus menjaga stabilitas pasar input bahan baku melalui perbaikan rantai pasok untuk menekan fluktuasi biaya variabel produsen. Dan yang ketiga, yaitu mendorong inovasi teknologi bagi UMKM agar mereka bisa menekan biaya tetap atau fixed cost, sehingga kenaikan biaya bahan baku tidak langsung berdampak pada pengurangan ukuran produk.
Nah, sebagai penutup, shrinkflation itu adalah respon ekonomi yang bisa dibilang rasional ya dari produsen dalam menghadapi pasar yang elastis dan biaya produksi yang tinggi. Meskipun strategi ini membantu UMKM untuk tetap berdiri, transparansi kepada konsumen harus tetap jadi prioritas ya. Demikian presentasi dari saya. Saya Muhammad Iqbal mengucapkan terima kasih. Semoga analisis ini dapat memberikan perspektif baru bagi kita dalam memahami bagaimana dinamika ekonomi mikro di Indonesia. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.